Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pertemuan hari ini pada Learning Journal yang ke-7. Bagaimana di sini saya akan mereview daripada pertemuan minggu kemarin atau hari Senin. Yaitu ada 3 public speaker yang maju ke depan kelas, yaitu Firda Hidayah dengan tema overthinking dan solusi mengatasi dari overthinking. Yang kedua ada Fatma dengan tema gugup atau grogi, dan yang terakhir ada Yeni Yuningsih yang membahas tentang rasa bersyukur. Nah, catatan daripada ketiga public speaker ini harus dikembangkan lebih baik lagi dan menguasai semua materinya agar pembawaan pas berpublic speakingnya lebih baik dan juga enak didengar. Lalu semoga kedepannya tidak ada lagi public speaker yang mengulangi kesalahan-kesalahan pada minggu kemarin. Oke, selanjutnya lanjut pada materi ke presentasi kelima, yaitu kelompok 5 dengan tema urgensi gaya public speaking dan persiapan pada public speaking. Baik pemirsa, di sini ada urgensi public speaking itu ada 9 poin ya teman-teman. Yang pertama yaitu untuk sarana pengembangan diri. Jadi urgensi daripada public speaking itu untuk sarana pengembangan diri, karena dari kita bisa atau menguasai public speaking, kita bisa mengembangkan potensi diri kita untuk mendorong kreativitas lebih baik dan juga performa kita untuk mencari pekerjaan yang lebih baik. Lalu yang kedua untuk memenuhi masa dan orang lain. Yang ketiga ada untuk menyampaikan dan mempertahankan pendapat. Jadi dengan kita menguasai public speaking atau public speaking kita sudah bisa dikatakan baik, kita bisa meyakinkan atau meyakinkan orang lain untuk bisa percaya pada pendapat kita atau argumen kita. Lalu yang keempat, untuk menambah kepercayaan diri. Otomatis dari kita percaya diri untuk berkomunikasi di halayak banyak, kita bisa otomatis meningkat kepercayaan dirinya. Lalu yang kelima itu untuk melakukan pidato di depan umum dan presentasi. Nah, teknik public speaking juga harus kita kuasai karena akademik maupun bekerja itu tuh harus menguasai kita berpresentasi di depan dosen, di depan guru, atau saat meeting. Lalu yang keenam untuk memimpin rapat, sidang, dan diskusi. Dengan kita menguasai public speaking, kita bisa enak untuk menjadi pemimpin saat rapat atau diskusi atau sedang menjadi pemateri. Lalu ketujuh untuk menambah kewibawaan dan citra diri. Yang kedelapan untuk menyampaikan ide secara sistematis dan runtut. Dan yang terakhir 9 untuk sarana pembelajaran kepada orang lain. Nah teman-teman, kesan pertama menjadi suatu yang paling penting untuk melihat respon dari lawan bicara. Maka dari itu komunikasi menjadi kesan pertama yang masuk dalam urgensi public speaking. Ada beberapa teori yang digunakan untuk mendapatkan kesan pertama yang baik. Yang pertama yaitu efek primer, yang kedua yaitu efek jabat tangan, dan yang terakhir ada efek senyum. Nah, efek tersebut sangat diperlukan untuk menimbulkan kesan pertama yang baik ketika bertemu dengan lawan bicara. Nah, teman-teman, apa sih tujuan daripada public speaking itu? Yang pertama, yaitu informatif. Jadi, kita bisa menyampaikan informasi dan menambah wawasan audiens. Yang kedua, persuasif, yaitu maksudnya mempengaruhi atau mengajak audiens mengikuti
ide atau ilmu yang kita berikan. Yang ketiga ada rekreatif, yaitu menghibur dan menciptakan suasana yang menyenangkan. Nah, berdasarkan gaya daripada public speaking, itu ada ekspresif, yaitu kayak spontan, lugas, dan mengekspresikan perasaan. Yang kedua ada perintah, jadi kita membawakannya dengan tegas. Yang ketiga ada pemecahan masalah, kayak rasional, objektif, atau fokus pada solusi. Yang keempat, manuskrip, yaitu membaca naskah dengan lengkap. Kelima ada memorize, menghafal teks. Keenam ada impromptu, bicaranya spontan. Dan yang terakhir ada extemporaneous, yaitu memakai poin-poin tapi tetap fleksibel, tetap runtut ya teman-teman. Nah, apa aja sih persiapan yang harus kita siapkan ketika kita ingin melakukan public speaking? Kita bisa mempersiapkan pada jangka panjang, yaitu dengan menumbuhkan pribadi yang sehat, memperkaya pengetahuan dan pengalaman, melatih diri dalam setiap kesempatan yang tersedia. Lalu kalau dalam jangka pendeknya, kita bisa menentukan topik atau tujuan, menganalisis publik dan situasi, dan mengumpulkan bahan atau isi materi. Nah, persiapan public speaking juga menentukan kesiapan kita atau kepercayaan diri kita saat membawakan suatu materi atau gagasan. Nah, persiapan itu bisa mulai dari penampilan, kontak mata, cara berbicara yang terstruktur, mimik dan gestur yang siap, dan juga menyiapkan interaksi untuk audiens. Itu review dari saya hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.